warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk siswa kelas 12 TKR semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa belajar lagi di channel Belajar Bersama Pak Eko M. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izinnya lah, berkat karunia-Nya lah kita bisa belajar kembali meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita. Oke. Siswa kelas 12 TKR yang Bapak banggakan, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit terkait materi mendiagnosa kerusakan kepala silinder. Kebetulan ini adalah materi pertama kalian di kelas 12 pada pembelajaran atau mata pelajaran perawatan mesin kendaraan ringan. Baik anak-anakku sekalian, ya target kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Jadi kita akan mendiagnosa atau mencari tahu kerusakan-kerusakan terkait komponen-komponen yang ada di dalam kepala silinder. Kemudian yang kedua, seharusnya kita langsung bisa memperbaiki ya kerusakan dari hasil diagnosis yang sudah kita lakukan terkait komponen-komponen di kepala silinder. Itu materi pembelajaran atau target pembelajaran yang akan kita bawakan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk siswa kelas 12 TKR semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa belajar lagi di channel Belajar Bersama Pak Eko M. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izinnya lah, berkat karunia-Nya lah kita bisa belajar kembali meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita. Oke. Siswa kelas 12 TKR yang Bapak banggakan, ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit terkait materi mendiagnosa kerusakan kepala silinder. Kebetulan ini adalah materi pertama kalian di kelas 12 pada pembelajaran atau mata pelajaran perawatan mesin kendaraan ringan. Baik anak-anakku sekalian, ya target kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Jadi kita akan mendiagnosa atau mencari tahu kerusakan-kerusakan terkait komponen-komponen yang ada di dalam kepala silinder. Kemudian yang kedua, seharusnya kita langsung bisa memperbaiki ya kerusakan dari hasil diagnosis yang sudah kita lakukan terkait komponen-komponen di kepala silinder. Itu materi pembelajaran atau target pembelajaran yang akan kita bawakan nantinya. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui ya, kepala silinder
itu merupakan salah satu komponen di dalam engine yang sangat vital sekali, ya, yang sangat vital sekali dan yang sangat penting sekali bagi sebuah engine atau bagi sebuah mesin, dimana salah satu fungsinya adalah sebagai tempat ruang bakar di mesin atau di engine, ya. Selain itu, kepala silinder atau bisa disebut sebagai silinder head merupakan rumah atau dudukan dari komponen-komponen yang lainnya yang mendukung kinerja sebuah mesin tersebut. Contohnya adalah ada camshaft, kemudian ada mekanisme katup, kemudian ada mekanisme intake system atau sistem pemasukan udara dan bahan bakar ke ruang silinder, serta sistem-sistem yang lainnya. Kalau teknologi sekarang di kepala silinder tersebut sudah tertanam teknologi VVTI atau Variable Valve Timing Intelligence, ya. Kemudian di pabrikan-pabrikan lain disebut sebagai VTEC dan lain sebagainya. Nah, ini kepala silinder, ya. Salah satu fungsinya sudah Bapak sebutkan seperti tadi. Nah, ini adalah sebuah kepala silinder, ya, di mana beberapa komponen, ya, terdapat di dalam kepala silinder tersebut. Di sini ditunjukkan adalah yang pertama adalah exhaust valve dan intake valve, kemudian ada spark plug atau busi, ada lubang busi. Nah, disinilah tempat dari komponen-komponen tersebut di atas, ya. Kemudian terdapat juga lubang oli, ya, lubang oli. Kemudian ada lubang air sebagai sistem pendinginan di kepala silinder. Kemudian ada saluran masuk, ya, dan ada saluran buang. Ya, saluran masuk jajar dengan intake valve, intake valve, intake valve, intake valve, intake valve. Ini adalah saluran masuknya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini saluran buang sejajar dengan exhaust valve, ya. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di kelas 11, ya, bahwa kepala silinder ini terbuat dari campuran besi tuang dan aluminium, ya, dan aluminium atau bahkan aluminium murni, ya. Itu adalah tujuannya apa? Tujuannya agar panas yang dihasilkan itu bisa terserap, ya, terserap oleh sistem pendingin yang ada di kepala silinder ini. Selain juga dengan alasan bobot, ya, bobot agar bobotnya lebih ringan. Nah, oleh karena itu digunakanlah campuran besi tuang dan aluminium, bahkan aluminium murni, yang digunakan untuk pembuatan dari kepala silinder. Oke. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan ketika sebuah kepala silinder sudah turun atau sudah terbongkar, ya. Ini diceritakan di sini bahwa ada permasalahan yang harus kita cari terkait kerusakan di kepala silinder. Contoh, kalau kita melihat gambar seperti ini atau barang kepala silinder seperti ini di bengkel, dan kita diperintahkan atau diminta untuk melakukan atau mencari tahu kerusakan, coba cari tahu kerusakan yang terjadi pada kepala silinder ini apa saja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Oke, yang pertama adalah, yang paling gampang adalah pemeriksaan kebocoran katup dan dudukannya, ya. Pemeriksaan kebocoran katup dan dudukannya, ya. Di sini ada katup, ada intake valve dan exhaust valve, ya. Cara yang paling mudah adalah dengan memasukkan bahan bakar atau bensin ke dalam saluran intake atau saluran exhaust. Kita masukkan bahan bakar di sini secukupnya, kemudian kita lihat di kepala katup, ya, di kepala katup. Apakah ada rembesan bahan bakar yang keluar di antara
dudukan katup dan kepala katup. Jika ada rembesan bahan bakar yang keluar, ya maka dapat disimpulkan bahwa katup dan dudukannya ini mengalami kebocoran. Ini mengalami kebocoran, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika belum dibongkar, ada satu lagi metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwa katup tersebut bocor atau tidak, yaitu dengan cara pengecekan kompresi, ya, pengecekan kompresi, ya. Mungkin caranya sudah pernah kalian praktekkan di kelas 11 kemarin. Oke. Kemudian langkah yang harus dilakukan apa ketika terjadi kebocoran di kepala silinder, khususnya kalau penyebabnya adalah kebocoran pada katup dan dudukannya. Langkah yang pertama adalah melakukan skir katup atau skru katup dengan cara melepas katup dari dudukannya dengan menggunakan alat. Apa alatnya? Alatnya adalah valve spring kompresor. Ya, kita lepas, kemudian kita keluarkan pegas katupnya, kita lepas katupnya, kemudian di margin katup, ya, di margin katup, ya, atau antara margin katup dan bibir katup kita tempatkan atau kita oleskan, namanya adalah karborandam atau pasta skur. Ya, kemudian kita lakukan penyempuran baik secara manual, ya, dengan cara manual sampai ya tidak terjabat lagi kebocoran di katup dan dudukannya. Caranya seperti apa untuk ngetesnya? Sama seperti tadi, kita masukkan bahan bakar di saluran intake dan atau saluran exhaust, tergantung katup mana yang kita spul. Nah, itu. Kemudian ya, ini adalah prosedur pelepasan katup, ya, dengan menggunakan valve spring kompresor. Mungkin kalian sudah pernah praktekkan di kelas 2 kemarin atau di kelas 11 kemarin, ya. Kemudian yang kalian lakukan adalah setelah pemeriksaan kebocoran, kita pastikan bahwa kepala silinder yang kita bongkar itu betul-betul rata, tidak lengkung, ya. Nah, bagaimana cara pemeriksaan kerataannya? Kurang lebih seperti gambar seperti ini, ya. Ini diperlukan penggaris atau strike edge, kemudian ada filler gauge, ya. Jadi kita tempatkan strike edge ini di atas permukaan silinder, kemudian kita cari celahnya dengan menggunakan filler gauge. Nah, berapa posisi? Ini ada satu posisi menyilang 2 posisi, kemudian mendatar 2 posisi, ada 1, 2, 3, ada 4 posisi di atas kepala silinder. Kemudian di bagian sisi saluran intake dan exhaust, ya, atau intake system dan exhaust system, itu kita lakukan secara menyilang, sama, kita cari celahnya berapa, ya. Di sini maksimum di silinder head, sisi silinder head itu adalah celahnya antara strike edge dan kepala silinder itu 0,05, sedangkan pada sisi intake manifold itu 0,10 mm, ya. Nah, jika ditemui, kalau di sini kalian temui, oh ternyata celahnya lebih dari 0,05, berarti kepala silinder tersebut harus dilakukan perataan, ya, perataan. Kalau misalkan lebih tinggi atau jarak antara spesifikasi dengan hasil pemeriksaan kalian jauh, maka harus dilakukan penggantian kepala silinder. Kalau masih dalam batas toleransi, silahkan nanti di scrap, ya, atau dilakukan skur kepala silinder. Oke, ini pemeriksaan kepala
silinder. Kemudian yang selanjutnya apa yang harus diperiksa di blok silinder atau di kepala silinder adalah keretakan, ya. Keretakan itu dilakukan baik secara visual maupun dengan menggunakan magnetic crack detector. Jadi ini menggunakan serbuk besi yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang silinder. Kemudian magnet ini akan menarik sebagian. Kalau dia terjadi keretakan, maka magnet ini akan menarik serbuk besi yang menempel di bagian-bagian kepala silinder yang retak, sehingga terjadi urat-urat keretakan, ya. Jadi urat retaknya itu akan muncul. Nah, urat retaknya terbentuk dari apa? Dari serbuk besi yang ditaburkan tadi. Ini ditaburkan ke bagian-bagian yang dicurigai mengalami keretakan. Kemudian magnet crack detector ini akan menarik serbuk besi itu, ya. Jadi dia tertempel di bagian-bagian yang retak, sehingga tercipta urat retak di bagian kepala silinder, ya. Atau dengan menggunakan cairan kimia, ya. Cairan kimia ini ada 3, ya. Aplikasinya pertama cleaner dulu. Kita semprotkan untuk membersihkan bagian-bagian kepala silinder yang tertutup atau yang dicurigai terjadi retak di situ. Kemudian semprotan kedua adalah penetran. Penetran itu untuk menembus bagian retak, ya. Jadi cairannya masuk ke retakan tersebut. Yang ketiga adalah developer. Semprotan ketiga ini bertujuan untuk memperjelas, ya, retakan yang terjadi di kepala silinder, ya. Apabila kepala silinder retak, ya, maka akan nampak goresan seperti rambut di situ, ya. Goresan seperti rambut ini, goresan kecil sekali, ya. Oke. Kemudian kalau misalkan harus dilakukan pengerindaan atau grinding atau scrub, maka pengerindaan kepala silinder perlu dibatasi. Kenapa? Agar tidak terlalu tipis. Kenapa? Kalau terlalu banyak maka volume di ruang bakar tentu akan berkurang, ya. Kalau volume akan berkurang, tentunya akan mengakibatkan tekanan kompresi terlalu naik atau berubah terhadap tekanan kompresi yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, apabila tekanan kompresi tinggi, ya, apabila tinggi kepala silinder berkurang dari spesifikasi, dapat mengakibatkan satu piston dan katup saling bertumbukan. Oleh karena itu, pengerindaan kepala silinder tadi perlu dibatasi agar tidak terlalu tipis atau tidak terlalu habis, ya. Ini alasannya. Kemudian alasan kedua, terjadinya pre-ignition karena ruang bakar terlalu sempit. Nah, sudah saya jelaskan tadi, sehingga menyebabkan tekanan kompresi yang dihasilkan oleh mesin tersebut terlalu tinggi, ya. Itu. Ini adalah salah satu contoh tinggi kepala silinder untuk Colt T120 adalah minimal 79,9 mm. Ini adalah limit pemakaiannya. Oke. Nah, ini dampak pre-ignition. Ini adalah piston dilihat dari atas, ya, dilihat dari atas. Ini kita lihat pistonnya jebol, ya. Ini sampai jebol seperti ini, ya. Jebol, ini juga jebol, ini jebol, ya. Ini yang pasti dampaknya nanti adalah mesin nggak bisa hidup. Kenapa? Tekanan kompresinya bocor. Bocor kemana? Ke bak oli. Oke, seperti itu. Ini dampak dari pre-ignition. Salah satu akibatnya karena proses pengurangan atau scrub dari kepala silinder, perbaikan kepala silinder yang berlebih. Oke. Nah, permasalahan yang terjadi di kepala silinder, permasalahan atau kerusakan yang terjadi di kepala silinder adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala silinder lengkung, ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya. Yang proses diagnosanya atau mencari kerusakannya dengan cara mengukur kerataan dari
kepala silinder. Kemudian yang kedua, kompresi bocor ya. Kemudian yang ketiga, kepala silinder retak. Yang keempat, kesalahan pembakaran atau misfiring. Kita lihat satu-satu. Kepala silinder lengkung, ciri-cirinya kontaminasi cairan pendingin di minyak pelumas. Jadi ketika kalian tap oli atau mengganti oli, itu terdapat air pendingin yang bercampur dengan minyak pelumas yang bercampur dengan air pendingin. Atau pada saat kalian pemeriksaan cairan pendingin, adanya campuran minyak pelumas di situ. Minyak pelumasnya warna pelangi ya. Kemudian saat pemeriksaan tekanan kompresi ya, ini akan kurang dari spesifikasi. Kemudian yang terakhir adalah ini variatif ya, mesin susah hidup ketika dilakukan starting. Jadi perlu beberapa kali dilakukan starting sehingga mesin baru bisa hidup ya. Kemudian penyebabnya kepala silinder melengkung adalah salah satunya adalah overhead. Kemudian tekanan kompresi tidak seimbang dan momen pengencangan kepala silinder tidak seimbang. Ini seringkali terjadi ya, terutama di mobil-mobil ya. Jadi oleh karena itu diperlukan pengencangan kepala silinder secara berkala ya. Jadi ketika kilometernya sudah tinggi ya, maka salah satu poin servis adalah pengecekan kembali momen baut kepala silinder. Nah, perbaikannya bagaimana? Yang pertama adalah di scrub, kemudian yang kedua adalah di skur. Kalau cara ini ternyata sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena tinggi kepala silinder terlalu rendah ya, maka wajib dilakukan penggantian kepala silinder seluruhnya ya. Penggantian kepala silinder seluruhnya. Jika saat ingin nyekrap kita ukur, oh ternyata tinggi kepala silindernya sudah tipis sekali atau sudah mendekati spesifikasi, maka harus dilakukan penggantian kepala silinder ketimbang terjadi pre-ignition tadi sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada komponen mesin. Kemudian yang kedua adalah kompresi bocor. Ciri-cirinya variatif. Satu, mesin susah hidup ya. Kemudian ketika dilakukan tekanan kompresinya kurang. Kemudian yang terakhir ada timbul kerak pada gusi ya. Karena di ruang bakar masuk cairan atau minyak pelumas, bisa dari blok silinder ataupun bisa dari katup. Penyebabnya margin katup terlalu tipis, kemudian kedua dudukan katup aus, yang ketiga bos atau seal katup bocor, yang keempat batang katup aus. Perbaikannya silahkan kalian skur ya dengan prosedur yang benar, kemudian penggantian komponen-komponen yang aus, bisa batang katup atau bos katup jika kerusakannya terjadi di kepala silinder. Kemudian kepala silinder retak ya, ciri-cirinya terdapat retakan di kepala silinder, terdapat oli atau cairan pendingin yang keluar dari silinder head ketika kondisi mesin panas, tapi ini sangat jarang terjadi ya, kecuali keretakannya sudah sangat parah sekali ya. Penyebabnya overhead. Yang kemudian yang kedua, tumbukan atau retakan atau tekanan yang tiba-tiba di kepala silinder ya. Ini bisa terjadi karena salah satunya adalah karena pre-ignition atau detonasi ya. Kemudian yang lebih ekstrim adalah karena kecelakaan. Nah, ya itu terjadi tumbukan yang tiba-tiba. Kemudian perbaikannya ganti silinder head, karena kalau silinder head retak sudah tidak mungkin diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan pembakaran. Ciri-cirinya adalah mesin susah hidup ya. Diperlukan starting berkali-kali sehingga mesin bisa hidup. Kemudian suara ledakan di muffler atau saluran gas buang. Jadi meledak-ledak kayak seperti ada mercon di dalam saluran gas buang. Kemudian
Yang ketiga adalah ledakan di saluran intake. Jadi kadang-kadang kalau mesinnya masih karburator, jadi ada keluar api atau bola api di karburator ya. Kemudian yang keempat adalah mesin pincang. Mesin pincang tidak seimbang ya. Nah, penyebabnya busi atau kuil ada yang tidak berfungsi. Kemudian yang kedua adalah penyetelan timing pengapian tidak tepat. Perbaikannya silahkan ganti busi, kemudian setel saat pengapian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pabrikan atau standar dari mesin tersebut. Kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah silinder head merupakan komponen utama dalam sebuah engine. Tentu kita setuju terhadap asumsi ini karena di dalam kepala silinder terdapat komponen-komponen yang sangat-sangat mendukung kinerja dari sebuah mesin ya. Nah, kemudian proses diagnosa kerusakan silinder head dapat dilakukan melalui prosedur pengamatan. Kita amati tadi, contohnya adalah mengamati keretakan, kemudian pengukuran lengkung dan tidaknya atau rata dan tidaknya silinder head, kemudian yang dilanjutkan dengan pengujian. Oke, untuk referensi, silakan kalian kembangkan pengetahuan kalian yang sudah didapatkan saat menyimak video ini. Ya, kalian bisa lihat di pedoman perawatan engine 5K dan 7K. Kemudian YouTube ada 2 sumber yang bisa kalian pelajari ya. Silahkan secara mandiri kalian lihat referensi yang sudah saya berikan ini. Jika kalian ingin menambah referensi lagi, silahkan, tidak dilarang. Semakin banyak referensi yang kalian pelajari, maka akan menyebabkan semakin banyak pengetahuan atau semakin kaya pengetahuan yang kalian peroleh ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah semangat kalian dan motivasi belajar kalian selama mengikuti pembelajaran di kelas 12 TKR ya. Saya titip pesan, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan dan pakai masker ketika keluar ya. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa kembali.